kita sudah baptis, sebelumnya dari kecil kita sudah baptis, dan kita baptis lagi, itu bagaimana Kak Elia? Soal baptisan. Nah, saya sendiri sudah dibaptis secara Protestan dari kecil, dan pada saat saya ibadah di gereja karismatik itu ada baptis selam. Itu bagaimana dia Kak Elia, kalau kita sudah baptis, sebelumnya dari kecil kita sudah baptis, dan kita baptis lagi, itu bagaimana Kak Elia? Kamu udah merasa dibaptis Kak? Udah terima benar-benar nggak? Kalau yang baptis kecil, yang masih kecil itu sudah dibaptis. Enggak, saya nggak tanya itu. Kamu udah benar-benar menerima baptisan nggak? Belum. Kamu udah menerima penuh nggak baptisan itu? Belum, Kak Elia. Kenapa kamu bilang belum? Apa alasannya belum? Karena pada saat saya masuk dan ibadah di gereja karismatik, saya ada rasa terpanggil, Kak Elia. Dalam hati kayak merasa terpanggil di gereja itu, begitu. Kayak ingin mau melayani, tapi dengan kekurangan, bukan kekurangan sih, tapi saya masih belum yakin, Kak Elia. Yang membuat nggak yakin tuh apa? Mungkin karena saya masih di gereja Protestan mungkin ya, Kak Elia. Lalu? Dan saat ini juga masih melayani di gereja Protestan, tapi karena saya jauh dari kota, dari desa ke kota, dan saya bekerja di kota. Nah, di kota saya ibadah di karismatik terus, Kak Elia. Nah, selama saya beribadah di situ, rasa dalam hati terpanggil ingin masuk, mau melayani di situ, tapi ada keraguan dalam hati. Terpanggil itu apa? Kamu terpanggilnya seperti apa? Ingin melayani. Dan kamu melayani itu apa? Puji Tuhan, Kak Elia, saya diberikan karunia, saya bisa bernyanyi. Suara saya tidak merasa bagus, tapi dengan apa yang talenta Tuhan kasih saat ini, saya ingin melakukan itu. Saya ingin melayani. Saya ingin masuk di gereja itu dan mau melayani. Oke, singkat saja saya katakan, baptisan itu nggak bisa 2 kali. Baptisan itu hanya sekali. Sekali lagi saya katakan, baptisan itu hanya sekali. Tetapi, kan kamu mengatakan saya sudah dibaptis kecil. Nah, masalahnya kamu sudah menerima penuh nggak baptisan? Makanya saya tanya tadi, kamu sudah menerima nggak baptisan itu? Kalau kamu sudah menerima baptisanmu yang pertama, yang di dalam yang kecil itu, yang kamu bilang baptis kecil itu, kamu sudah menerima dan kamu udah penuh di dalam itu, kamu nggak perlu dibaptis lagi. Tapi kalau kamu tidak menerima lalu kamu gelisah, kamu merasa kamu belum dibaptis, silahkan dibaptis. Karena kamu yang tahu imanmu itu seperti apa. Kamu yang tahu spiritualitasmu seperti apa. Ya, orang bisa menilai, orang bisa menghakimi, tetapi yang tahu who you are itu only you. Yang tahu kamu berdosa, yang tahu dosa-dosamu sehingga kamu perlu minta ampun sama Tuhan itu hanya kamu. Karena kesadaran dan pengakuanmu. Orang nggak tahu. Covernya bisa aja saya dilihat orang saya tuh baik. Oh, saya sangat berdosa. Nah, ketika saya menyadari apa yang orang lain tidak sadari, disitulah tindakan itu saya lakukan. Saya minta ampun sama Tuhan, meskipun orang lain tidak tahu. Nah, masalah baptisan itu penuh begitu. Itu tentang kesadaran dan penerimaanmu. Ada orang yang sudah dibaptis kecil, dia sudah penuh dengan baptisan itu.
dia merasa dia tidak perlu lagi untuk dibaptis karena dia sudah kuat, sudah diteguhkan dalam iman itu, dan dia yakin keselamatan ada di dalam apa yang aku terima. Silakan saja, yang penting jangan hianati itu. Tapi kalau dia pernah dibaptiskan lalu dia, aduh aku nggak terima itu baptisan, aku apa karena waktu itu aku belum beriman begini segala macam, aku gelisah lalu apa segala macam. Kalau dengan membaptiskan itu kamu bertumbuh dan berbuah, silakan lakukan, karena dari buahnya lah kamu dikenal. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kan itu. Tapi baptisan itu pada hakikatnya adalah satu kali. Nah masalahnya, yang kamu maksudkan sebagai baptisan itu apakah yang sudah kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan? Nah itu pergumulanmu sama Tuhan. Jangan tanya saya, karena itu tergantung bagaimana kesadaran dan pengakuanmu. Dan ingat, jangan mudah terpengaruh dengan apapun. Jangan mudah terpengaruh. Kamu harus berhikmat, bijaksana. Ya, kalau kamu tahu itu akan mendatangkan buah-buah yang baik dalam hidupmu, silahkan. Tapi kalau kamu tahu itu hanya sebagai cover saja dalam segala sesuatu, jangan lakukan. Hanya itu saja. Gitu, ya. Baik, terima kasih Kak Elia. Oke, ya. Kita lanjut ya. Silakan Trina. Hai Kak Elia. Ayo, silakan, selamat malam. Gini Kak, kebetulan kan aku gereja lokal, pacaran sama yang dari gereja pengajaran. Maksudnya gimana tuh? Lokal pengajaran apa? Emang lokal nggak ada pengajaran? Gereja KBP kan Maradat nih. Pacar aku dari pengajaran yang nggak Maradat. Jadi pergumulan sekarang nanti kedepannya hubungan kami menikahnya pakai adat atau tidak, dan saat ini aku masih belajar sudut pandang mereka yang pengajaran ini tidak Maradat ini, kenapa mereka tidak Maradat. Aku lagi belajar dalam hal apa mereka membenarkan itu, dan sudut pandang kami yang dianggap salah, aku sedang mempelajari kenapa mereka menganggap itu salah. Jadi bagaimana pendapat Kak Elia tentang itu maksudku? Ya, kalau kamu mau beradat ya lakukanlah bagi dirimu sendiri. Kalau nggak lakukan adat, mereka larang-larang itu ya, itu nggak ada urusannya sebenarnya. Mau beradat mau nggak, pokoknya prinsip yang tadi saya katakan itu, bahwa firman Tuhan tetap yang harus dijunjung tinggi. Masalah mereka bilang, oh ada ini begini, itu kan tafsir mereka. Mereka yang repot dengan itu. Kalau saya, orang yang melarang-larang adat itu, saya bilang, saya berani kata itu orang nggak belajar. Saya berani katakan itu. Karena nggak ngerti adat itu apa, firman Tuhan itu apa, mana yang perlu dijunjung tinggi. Mengapa adat itu adalah kendaraan penginjilan loh. Tanpa adat, gimana kamu menjangkau orang yang beradat? Nah ini nggak dimengerti oleh orang-orang yang udah merasa oh si paling yang dari surga ya kan, surga itu begini ya, oh tidak ada begini, tidak ada begini. Dia itu idealis tapi tidak realistis dengan dunia ini. Nah, dia jadi merasa bahwa yang di surga, padahal dia nggak pernah ke surga. Yang di surga itu harus diterapkan di bumi ini. Nah, jadi dia merasa, wah surga itu kan semua dunia, berarti nggak perlu ada adat. Lalu di dunia ini nggak perlu ada adat, semua adat ditolak-tolak. Nah itulah, itu kan tafsir, penambahan pada hal-hal yang sebenarnya salah untuk dilakukan. Jadi orang-orang yang anti adat itu, saya harus katakan orang-orang nggak belajar, karena mereka mengeneralisasikan semua adat. Ya, jadi mengikuti tafsir menurut pikiran mereka sendiri tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apa esensinya. Yang dengan demikian, maka Tuhan Yesus pun berdosa menurut mereka ketika menghadiri pesta adat di Kana. Nah, ini kadang nggak dipertimbangkan dengan hati-hati. Ya, jadi ya, kalau kamu mau beradat ya silahkanlah beradat kalau mau kawin. Kalau nggak beradat pun ya kau pertimbangkanlah, terserahmu lah. Kalau saya nggak bingung dengan itu. Ya saya mau adat, kawin saya ya mau adat lah.
mau mereka salah sangka kayak apa segala macam, kita bisa bersalah di hadapan manusia, tapi hati kita tuh hanya Tuhan yang tahu. Kita menginjili saja, Tuhan Yesus menginjili saja, itu disalah persepsikan oleh orang yang gak suka dia loh. Apalagi kita. Berarti Jadi kalau dengar dulu. Jadi kalau kamu hanya memikirkan pandangan orang lain segala macam, kalau orang-orang dari surga yang kayak gitu masih mending. Ini orang-orang yang masih di dunia yang masih punya kepentingan masing-masing. Ya tak? Oh, enggak boleh, ini enggak boleh. Demi kepuasan dirinya sendiri, dia kekang orang lain apa segala macam. Alah, udahlah, udah basi gitu kan. Jadi silahkanlah, kalau mau beradat silahkan, nggak beradat pun terserah. Beradat nggak masalah, nggak beradat juga nggak masalah, nggak dilarang kok, ya. Gitu. Tapi kamu yang tahu pertimbangannya, kalau beradat sejauh mana relasi kami akan begini-begini. Tapi kalau nggak beradat apa konsekuensinya? Itu urusanmu. Saya nggak tahu masalah itu. Tapi bagaimanapun nama Kristus tetap di atas segala sesuatu. Gitu ya. Siapa namamu? Rina ya. Makasih ya. Oke, kita lanjut ya. Pusing-pusing dengan adat. Kenapa ada orang anti adat? Padahal hukum adat tuh ada loh. Ngerti lah aku orang anti adat ini. Bahkan Kristus pun lahir di dalam adat Yahudi. Kalau dia tanpa adat, maka jangan panggil Yesus dari Yehuda. Ya, panggillah dia Yesus dari hatiku. Idealis dan tidak realistis, ya kan? Jangan panggil Yesus dari Yehuda, panggillah Yesus dari hatiku. Ada aja orang-orang ya.